Cerita ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terpecah belah karena adanya harta warisan. Ji, boleh ke sini sebentar, ada yang mau Bapak bicarakan. Apakah orang tuamu bisa datang hari ini untuk bertemu dengan Bapak sebentar saja? Ada hal apa, Pak? Nanti juga kamu tahu. Baik, kalau gitu saya izin untuk menelpon orang tua. Lalu Aji pun keluar kelas untuk menelepon orang tuanya di rumah. Halo, Nak. Oh, Bu, Ibu sama Bapak disuruh ke guru. Ada hal apa? Gak tahu, kesini dulu deh. Ya udah, nanti Ibu sama Ayah ke sekolah kamu ya. Ada apa, Bu? Kita dipanggil ke sekolah sama gurunya Aji. Ada apa lagi? Gak tahu. Yaudah, yuk kita siap-siap. Udah yuk. Gimana aja, apakah orang tuamu bisa datang hari ini? Bisa, Pak, mereka di jalan. Oh, oke lah. Setelah beberapa saat, akhirnya orang tua Aji pun sampai di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, orang tuanya Aji. Benar, ada apa ya, Pak? Silakan masuk. Baik, Pak. Ada apa ya, Pak? Apakah Aji membuat masalah lagi? Jadi begini, Pak Bu, Aji akan disetor selama 1 minggu karena telah membuat masalah. Apa tidak ada cara lainnya, Pak? Mohon maaf, kami sudah berpikir keras bahwa Aji akan disetor 1 minggu untuk berpikir secara jernih di rumah. Baik, Pak, terima kasih dan maaf jika Aji selalu membuat kesalahan. Ya Pak, sama-sama. Kalau begitu kami izin pamit. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari sama Ibu lagi ngapain? Terus, kakak kenapa belum pulang juga? Sampaiin aja deh. Hai Ayah, hai Ibu. Kalian kenapa ada di sini? Terus, kenapa kakak belum pulang juga? Bukan urusan lo. Jangan kayak gitu, Ji. Dia itu adik kamu. Udah, gua balik duluan. Tunggu, Kak. Lepasin ini semua gara-gara lo. Aji, mau kemana kamu? Biarin nanti aku bicara sama dia di rumah. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya Aji pun kembali menjalani kehidupan sekolahnya seperti semula. Akhirnya kamu udah masuk sekolah lagi ya? Oh iya Ji, bareng aja sama adek kamu. Tadi Najwa pergi duluan, katanya ada tugas yang penting. Ya bisa kan? Berangkat sendiri atau enggak pesen ojek aja. Apa susahnya? Ibu, aku berangkat dulu ya. Udah, kamu bareng aja sama kakak kamu sekalian. Ya bisa. Gue sibuk, pesen ojek aja sendiri, jangan nanya. Aji, kamu nggak boleh gitu. Iya, gak apa-apa Bu. Lagi pula aku juga udah pesen aja kok. Yaudah, kalian hati-hati ya. Kamu jangan sampai terulang lagi kayak yang kemarin. Yaudah, aku duluan ya Bu. Assalamualaikum. Ya aku juga, Bu. Assalamualaikum. Salam. Setelah Aji kembali bersekolah, beberapa hari setelahnya, ternyata dia membuat masalah lagi di sekolahnya. Orang tuanya pun akhirnya mengetahui itu. Ini ya, minum Bu. Terima kasih, Bu. Aku pusing dengan anak kita yang pertama. Kenapa lagi dia di sekolahnya, Bu? Apa dia buat masalah? Entahlah, susah dibilangin. Biar nanti aku coba bicara sama dia. Aji, sini, ayah mau bicara. Apa benar kamu buat masalah lagi di sekolah? Oh iya, kenapa? Oh enggak, kenapa juga? Memangnya peduli apa ya?
Kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimanapun aku ini ayahmu dan aku peduli denganmu. Peduli ayah cuman buat anak-anak ayah yang ayah sayang dan ayah bangga-banggakan itu. Apa maksudmu? Terserah, aku mau pergi dulu. Ya, ayah kenapa ya? Ayah gak enak badan. Yaudah bentar aku ambil obat dulu ya. Gak usah, ayah cuma pengen kumpul semuanya di sini. Yaudah aku panggil anak-anak dulu. Mari, mari. Ada apa, Bu? Ayah pengen kita kumpul semua. Ayo telepon tak kamu sekarang. Ya, Bu. Lalu Tari pun menelepon Aji. Halo, Kak. Kenapa? Ibu nyuruh kakak pulang. Ayah mau bicara sama kita semua. Ada hal apa? Aku juga gak tahu. Pulang aja dulu sekarang. Ya. Setelah menelepon Aji, Tari menelepon kakak keduanya, yaitu Naswa. Halo, ada apa? Halo, Kak. Ibu nyuruh kakak pulang. Tadi juga aku udah nelpon Kak Aji kok. Penting. Gak tahu, pokoknya pulang dulu aja. Ya udah, gue pulang sekarang. Tungguin. Ya. Gue disuruh pulang juga. Ya, tadi gue ditelepon Sari. Lo disuruh pulang juga. Ya, gue juga disuruh Tari, katanya disuruh ayah sama ibu. Ya udah, siapa tahu mau nelfon dulu yuk. Akhirnya kalian pulang juga. Ayo kumpul, ayo mau bicara katanya. Akhirnya, semua berkumpul untuk mendengar ucapan ayah. Ayah cuma mau bilang tolong lihat keluarga ini baik-baik, jangan ada perselisihan. Kenapa yang bilang gitu? Ayah cuma pengen keluarga ini apa aja. Ya, kita bakal dengar apa kata ayah. Oh, Setelah kepergian ayah, keadaan keluarga ini menjadi runyam. 2 minggu setelah pemakaman ayah, ada seorang pengacara yang datang ke rumah untuk menyampaikan surat wasiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan keluarga almarhum Bapak Wendy? Iya, saya dengan istrinya. Ada apa ya? Saya pengacaranya almarhum ingin menyampaikan wasiat dari almarhum. Oh yaudah, silakan masuk. Ya, terima kasih. Ya, semua anggota keluarganya ya, Bu. Ya, mau minum teh atau kopi? Tidak usah repot-repot, saya cuma sebentar. Yang penting semuanya hadir di sini. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Aji, Tari, Najwa, ayo ke bawah. Ada yang bertemu dengan kita. Ya, Bu. Ya, sebentar. Apakah sudah lengkap, Bu? Sudah. Baik, saya izin menyampaikan surat wasiat dari beliau. Pesan yang ditulis oleh beliau sebelum wafat adalah menyerahkan semua harta benda sertifikat rumah dan tanah rumahnya terhadap anaknya yang terakhir, yaitu Tari. Dan untuk Aji dan Najwa mendapat sebuah tabungan yang telah beliau siapkan dari dulu. Maksudnya, semua warisan ini jatuh ke tangan dia? Ya, seperti itulah isi surat ini. Gak mungkin. Kita yang anak kandungnya aja gak dapat apa-apa. Masa dia anak angkat doang bisa dapat semua sih? Memang ada yang gak bener. Ini pasti ada yang salah. Lo jawab gua, lo maksud ayah buat ngasih semua ini ke lu kan? Enggak, kamu pasti gak sakit. Aku bener-bener gak ada maksud ayah. Lepasin, Aji. Ini adik kamu kesian. Adek, gua gak punya adik serakah kayak dia. Lagian dia cuma anak angkat kan? Tapi surat ini sudah tertulis seperti itu, kenapa kalian malah berantem? Udah deh, tinggal gimana aja. Lo gak ada urusan di keluarga ini. Kalau lo udah gak ada urusan, udah pulang. Jangan dulu kita, jangan dulu kita sambil lanjut.
ibu itu siapa sih? Gua atau dia yang nggak tahu diri? Kalian semua anak ibu. Tapi selama ini ibu sama ayah cuma sayang sama anak angkat yang atau diri ini. Bahkan selama ini semua harta warisannya jatuh ke tangan anak angkat dan yang tahu diri. Kalian jangan begitu. Ini adik kalian semua. Angkat yang cuma bikin beban sama ini. Ya udah, Adik angkat yang cuma jadi beban di keluarga ini. cukup Aji. Kak, aku benar-benar gak tahu soal ini. Udah deh, diam aja loh. Dasar anak angkat yang gak tahu diri. Karena keributan yang terjadi, Pak RT yang sedang melewati rumah tersebut tidak sengaja mendengar dan menghampiri mereka. Angkat yang cuma bikin beban. Bro, ada masalah apa ini? Suaranya sampai kedengar keluar. Cuma jadi beban di keluarga ini. Ada apa ini? Ini hanya masalah kecil. Masalah kecil. Ibu lupa, ini semua gara-gara dia, Bu. Ini semua gak adil buat saya. Saya anak tertua di sini. Masa cuma kebagian dikit doang? Semuanya masalah warisan memang sulit, tapi jangan sampai karena masalah warisan bisa memecah belah keluarga. Coba pikiran nanti dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan. Ya udah, gue minta maaf sama lo. Udah terlalu kasar sama lo tadi. Ya, gue juga minta maaf ya kalau tadi bentak-bentak. Ya Kak, gak apa-apa. Lagipun kalau harta keluarga ini benar-benar di tangan aku akan tetap butuh keluarga ini kok untuk selalu di samping aku. Terima kasih karena adanya Pak RT sama Naila udah jadi damai keluarga ini. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu, saya izin pamit ya. Saya juga izin pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertengkaran yang terjadi, mengingat perkataan ayah sebelum meninggal, mereka semua mulai menerima satu sama lain. Karena tidak mau mengecewakan ayah, harta bisa habis, tapi keluarga tidak bisa digantikan. Drama ini menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan anggota keluarga. Karena saat semua hal lain hilang, keluarga yang saling mendukung adalah tempat pulang yang paling nyata. Kehilangan ayah menjadi titik balik yang menyadarkan anak-anaknya bahwa hidup terlalu singkat untuk saling menjauh dan bermusuhan. Kadang dibutuhkan kejadian menyakitkan untuk menyatukan kembali yang terpecah. Anak-anaknya mulai menyadari bahwa dendam dan ego hanya memperlebar jarak. Saling memaafkan bisa menyembuhkan luka yang sudah lama terbentuk. Seringkali kita menunda untuk berbaikan, untuk minta maaf, atau untuk menunjukkan cinta pada keluarga. Tidak ada jaminan waktu, jadi lakukan sekarang juga sebelum semuanya terlambat.